Update kasus Subang, pantesan pelaku peristiwa perampasan nyawa di Subang belum juga terungkap. Ternyata ada skenario yang direncanakan para pelaku ini, benarkah? Mengejutkan, ternyata eksekutor dan yang membersihkan seluruh anggota tubuh Tuti dan Amel di peristiwa Subang adalah orang yang berbeda. Saat ini kita masih dibuat penasaran terkait siapakah sesungguhnya orang yang terlibat dalam peristiwa perampasan nyawa Tuti dan Amel. Padahal sebelumnya Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana juga pernah mengatakan jika pihaknya akan mengumpulkan para pelaku peristiwa ini pada awal tahun 2022. Namun tak disebutkan awal tahun ini itu kira-kira bulan apa. Ternyata sampai sekarang belum terungkap siapa dalang dibalik semua ini. Kami tidak tahu, soalnya Kapolda bilang semoga awal tahun 2022 bisa terungkap. Awal tahun yang dimaksud itu apakah Januari, Februari, atau Maret? Ujar Anjas. Anjas adalah seorang dosen di Thailand yang juga seorang YouTuber. Anjas selalu rajin dalam mengikuti perkembangan peristiwa perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Ia memperkirakan ada pembagian tugas untuk beraksi di peristiwa Subang. Dalam tugasnya tersebut, ada orang yang bagiannya ialah mengeksekusi, ada juga yang membersihkan kedua korban dan kemudian memindahkannya di bagasi mobil Alphard. Ada pula orang yang perannya sebagai pembantu, yakni orang yang membantu membersihkan kedua tubuh korban dan mengangkat kedua korban ke bagasi mobil Alphard itu, ujar Anjas di Thailand. Pengakuan Kabid Humas Polda Jabar terdahulu yang ketika itu dalam keterangannya menyebutkan kemungkinan orang yang mengangkat kedua korban dari kamar mandi ke bagasi mobil lebih dari satu orang. Kemudian saat ini juga polisi kesulitan dalam menemukan alat bukti yang jelas dari peristiwa Subang ini. Alat bukti apa yang kemungkinan belum ditemukan oleh polisi? Suryana mengatakan dalam peristiwa hukum seperti perampasan nyawa biasanya ada dua hal yang bisa mengungkap siapa pelakunya. Dua hal tersebut adalah bukti sidik jari pelaku di lokasi kejadian serta alat bukti saksi yang melihat peristiwa perampasan nyawa di Subang tersebut. Sementara dalam peristiwa perampasan nyawa ibu dan anak di Subang ini, polisi sepertinya sangat kesulitan untuk menemukan sidik jari dari para pelaku yang dianggap pandai dalam menghilangkan jejak sidik jari. Nah, bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ini.